Kau bisa menemukan ribuan guru yang pandai berbicara, tapi berapa banyak yang mampu menyalakan cahaya dalam jiwamu tanpa berkata apapun? Guru sejati tak tampil mencolok, tak mengejar pujian, tak menjual ilmu. Tapi jika engkau bertemu dengannya, ruhmu akan tahu bahwa engkau sedang berada di hadapan seseorang yang tidak lagi bicara dari dunia, tapi dari langit. Dan inilah mengapa mereka langka, karena mereka tidak mengajar, tapi menyalurkan cahaya ke dalam ruhmu. Ketika ilmu tak lagi dicari, tapi dihantarkan. Di zaman ini, banyak orang mencari guru sebagaimana mencari toko yang menjual ilmu. Mereka berpikir bahwa guru adalah tempat mengumpulkan teori, hafalan, dan ceramah panjang lebar. Padahal guru sejati bukan tempat menimba kata, tapi perantara tempat ruh seseorang disentuh oleh nur ilahi. Ia hadir bukan untuk memperbanyak pengetahuanmu, melainkan untuk membangkitkan kesadaranmu yang tertidur dalam gelapnya dunia. Maka jangan heran jika keberadaan mereka tampak langka, karena mereka tidak menonjol, tidak mempromosikan diri, dan bahkan tidak ingin dikenal. Guru sejati tidak mengundangmu datang, tapi semesta yang menggerakkan langkahmu untuk mendekat padanya. Ketika hatimu sudah rindu pada kebenaran yang sejati, ketika dunia tak lagi mampu memuaskan dahaga jiwamu, maka engkau akan dituntun bukan oleh petunjuk lahiriah, tetapi oleh panggilan batin yang menggetarkan. Dan saat itulah engkau menemukan seseorang yang tidak mengajarkan apa-apa, namun kehadirannya mampu mengubah seluruh arah hidupmu. Banyak orang tidak mengenali guru sejati karena mereka tidak mengenakan jubah keulamaan, tidak bicara panjang lebar, dan tidak menunjukkan gelar atau sanjungan. Mereka diam, namun diamnya meneduhkan. Mereka sedikit berkata, tapi setiap ucapannya seperti air yang mengalir deras ke dalam relung batinmu. Bukan isi kata-katanya yang membuatmu tersentuh, tapi getaran rasa yang menyalur dari ruhnya menuju ruhmu. Di sanalah terjadi pertemuan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, hanya bisa dirasakan dengan hati yang jernih. Mengapa mereka jarang ditemukan? Karena mereka tidak berdiri di panggung dunia. Mereka tidak mencari pengikut, tidak menjual ilmu, dan tidak haus akan pengakuan. Mereka lebih memilih menyepi dalam cahaya, cahaya yang tidak menyilaukan, tapi cukup terang untuk menuntun orang-orang terpilih menuju keheningan yang sejati. Seringkali, engkau akan melewati mereka tanpa sadar, karena hanya hati yang telah dilembutkan oleh penderitaan dan kerinduan kepada Allah yang mampu menangkap keberadaan mereka. Guru sejati bukan datang dari kehendakmu, tapi dari kehendak Tuhan. Ia tidak bisa dicari seperti mencari alamat. Ia muncul ketika engkau siap, bukan ketika engkau ingin. Maka tidak ada jalan pintas untuk menemukannya. Yang ada hanyalah jalan fana, melepaskan keakuan, membersihkan nafsu, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak ilahi. Ketika itu terjadi, guru akan datang, bukan untuk menuntun langkahmu, tapi untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya jalan itu sudah ada di dalam dirimu sendiri. Mereka bukan mengajarkan ilmu sebagaimana ustaz mengajar fikih atau tafsir. Mereka tidak menjelaskan, tapi memperlihatkan. Mereka tidak menyuruh, tapi menyalurkan. Ada cahaya yang mengalir dari dalam dirinya, bukan karena ia memilikinya, tapi karena ia telah fana, dan yang tinggal hanyalah pantulan nur Allah. Saat engkau duduk di dekatnya, engkau tidak mendapatkan banyak kata, tapi jiwamu mulai terasa ringan. Beban hidupmu seakan larut, bukan karena ia menyelesaikan masalahmu, tapi karena ia memperkenalkanmu pada rasa yang selama ini hilang dari batinmu. Maka jika engkau bertanya, mengapa guru sejati jarang ditemukan? Jawabannya adalah karena kebanyakan orang masih mencari guru dengan mata, bukan dengan hati. Mereka mencari yang terkenal, bukan yang tersembunyi. Mereka mencari kata-kata, bukan rasa. Padahal guru sejati bukan bicara banyak, tapi menghadirkan getaran nur yang menghidupkan ruh. Jika hari ini engkau belum menemukannya, jangan berkecil hati. Bersihkan dirimu, luruskan niatmu, dan serahkan semuanya kepada Allah. Karena guru sejati tidak ditemukan oleh usaha, tapi dianugerahkan oleh rahmat. Bukan ilmunya yang menyentuhmu, tapi ruhnya yang menyalurkan nur. Guru sejati tidak menjadikan dirinya pusat perhatian. Ia tidak menarik hatimu dengan keindahan kata, tapi dengan keheningan yang memanjang.
memancar dari dirinya. Kau mungkin duduk di hadapannya tanpa mendengar petuah panjang, namun hatimu tiba-tiba merasa damai, matamu menjadi teduh, dan batinmu seperti disentuh oleh sesuatu yang tak terlihat. Itulah tanda dari ruh yang telah menyatu dengan cahaya ilahi. Ia tidak mengajarkan kebenaran dari lisan, tapi menghidupkan kebenaran dari kehadirannya. Maka engkau tidak sedang mendengarkan kata, melainkan sedang menerima nur dari dimensi yang lebih dalam. Seorang guru sejati tak mengubahmu dari luar. Ia tak memberi perintah untuk kau tiru atau metode untuk kau ikuti. Ia hanya menjadi cermin bening di mana engkau bisa melihat siapa dirimu sebenarnya. Ia membuka mata hatimu, bukan dengan membentangkan teori, tapi dengan menunjukkan hakikat. Di hadapannya, kebingunganmu bukan dijawab, tapi dilarutkan. Egomu bukan dilawan, tapi dilembutkan hingga luluh oleh cahaya. Maka perubahan yang terjadi bukan hasil didikan, melainkan pancaran. Ibarat api yang menyalakan pelita, bukan dengan menyentuh, tapi dengan mendekat. Dalam dunia yang dipenuhi guru-guru lahiriah, sulit membedakan antara pengajar dan penyalur cahaya. Banyak yang fasih menjelaskan langit, tapi tak pernah terbang. Banyak yang mengulas tentang lautan, tapi tak pernah menyelam. Guru sejati adalah mereka yang telah menyatu dengan langit dan menyelam ke dasar lautan ruhani. Ia tidak memberi laporan tentang Allah, tapi membawamu mendekat kepadanya. Maka ia tidak memaksamu percaya, ia hanya membiarkan hatimu mengenali cahayanya sendiri. Dan karena itu, ia tidak pernah memaksa, karena yang dipaksa hanya masuk akal, bukan masuk rasa. Ciri utama dari guru sejati adalah kehadirannya membuatmu merasa kembali. Bukan kembali ke masa lalu, tapi kembali ke jati dirimu yang pernah hilang. Di dekatnya, engkau tidak merasa diajari, tapi diingatkan. Rasa rindu yang telah lama diam dalam dadamu tiba-tiba menggelegak, seolah engkau pernah mengenal sesuatu yang sangat luhur, tapi entah bagaimana terlupakan. Guru sejati tidak memperkenalkan hal baru. Ia hanya menghidupkan apa yang telah lama ada dalam dirimu, namun tertutup debu dunia. Ia menyapu, bukan menambah. Ia menguap, bukan mengisi. Ia tidak mengharapkan engkau menjadi muridnya. Justru ia ingin engkau merdeka dari ketergantungan. Ia tidak membuatmu sibuk memuja dirinya, tapi mengarahkan seluruh rasamu hanya kepada Allah. Maka engkau akan menyadari, semakin dekat dengan guru sejati, semakin kau mencintai Tuhan, bukan mencintai sang guru. Karena ia bukan tujuan, melainkan jembatan. Ia bukan cahaya, tapi cermin yang jernih yang memantulkan nur yang maha cahaya. Dan karena itu, ia tidak pernah menahanmu di sisinya. Justru ia akan mendorongmu untuk melangkah lebih dalam, masuk ke dalam sunyi, ke dalam fana, ke dalam rahasia yang tak bisa dituturkan. Banyak orang ingin menemukan guru yang bisa menjawab semua pertanyaan. Tapi guru sejati justru akan membuatmu melupakan semua pertanyaan itu. Bukan karena tidak dijawab, tapi karena pertanyaan itu telah lenyap dalam kehadiran hakikat. Ketika batinmu tersentuh cahaya, tak ada lagi yang ingin ditanyakan. Yang ada hanya diam, tunduk, pasrah, dan tangis yang lahir dari rasa yang tak mampu dijelaskan. Itulah ilmu rasa yang hanya diberikan oleh mereka yang telah hilang dirinya dalam Allah. Maka jangan minta dijelaskan, mintalah disentuh oleh cahaya. Dan satu hal penting, guru sejati tidak hanya hadir dalam bentuk manusia. Kadang Allah menyalurkan nurnya lewat peristiwa, penderitaan, alam, atau bahkan suara dalam hati yang hening. Tapi jika Allah berkenan mempertemukanmu dengan manusia yang telah menjadi saluran cahayanya, maka itu adalah anugerah besar yang hanya diberikan kepada mereka yang telah bersih hatinya dan jujur kerinduannya. Maka persiapkan dirimu, sebab sebelum bertemu guru sejati, engkau harus terlebih dahulu membersihkan cermin hatimu. Karena ruh yang tertutup debu tak mampu menangkap cahaya, walau cahaya itu tepat berada di hadapannya. Tidak semua yang mengajarkan telah mengalami. Di tengah keramaian ilmu dan derasnya, kata-kata yang berserakan di mana-mana, kita sering terkecoh. Banyak suara yang terdengar indah, namun kosong dari getaran ruh. Banyak yang mengajarkan tentang makna cinta ilahi, padahal hatinya belum pernah terbakar oleh cinta itu sendiri. Banyak yang bicara tentang fana, tapi hidupnya masih dipenuhi oleh keakuan.
Maka jangan cepat merasa telah menemukan guru hanya karena seseorang mampu menjelaskan hal-hal yang tinggi. Sebab pengetahuan bisa didapat dari buku dan hafalan, tapi cahaya hanya lahir dari kedalaman pengalaman rohani yang nyata. Guru sejati tidak mengajarkan dari luar, tapi dari dalam. Ia bicara dari kedalaman sunyi, bukan dari keramaian pikiran. Ia tidak menerangkan makna-makna ilahi dari teori yang dibaca atau didengar, tapi dari perjumpaan batin yang telah ia jalani sendiri. Penuh luka, tangis, kekosongan, dan akhirnya penuh cahaya. Maka ketika ia bicara, suaranya terasa dingin namun dalam. Kata-katanya tidak membakar tapi menembus. Kalimatnya tidak banyak, tapi setiap kata seakan memiliki nyawa yang mengetuk pintu batinmu yang selama ini tertutup rapat. Perbedaan paling nyata antara guru sejati dan pengajar ilmu adalah bahwa guru sejati mengajakmu menempuh jalan, bukan sekadar memahami jalan itu. Ia menggandengmu dengan getaran rasa, bukan menarikmu dengan iming-iming kata. Ia tak mengangkat dirinya sebagai sumber ilmu, tapi sebagai pancaran. Dan karena itu, engkau tidak merasa kagum padanya, tapi pada kehadiran Allah yang seolah menyelinap di antara ucap dan diamnya. Ia tidak ingin terlihat hebat, justru semakin dalam ia menyatu dengan Allah, semakin ia menghilang dari pandangan manusia. Guru sejati tidak tergesa, ia tidak terburu-buru menarikmu pada pemahaman-pemahaman tinggi. Ia sabar menuntunmu kembali pada kesederhanaan rasa. Ia mengerti bahwa ruh tidak bisa dipaksa berkembang. Setiap orang punya waktunya. Maka ia tidak menciptakan ketakutan, tidak pula menjadikan ilmu sebagai kompetisi. Ia seperti petani yang tahu kapan waktu menanam, kapan waktu menyiram, dan kapan harus membiarkan tanah itu diam dalam keheningan. Ia tahu bahwa yang bertumbuh dari dalam adalah anugerah, bukan hasil kerja keras semata. Di sisi lain, banyak yang merasa cukup hanya karena tahu. Tapi guru sejati tidak tertarik dengan seberapa banyak yang engkau tahu, melainkan seberapa dalam engkau hening. Ia tidak menilai dari banyaknya hafalan, tapi dari ketundukan hatimu pada kehendak Allah. Ia tahu bahwa ruh tidak tumbuh dari kata, tapi dari rindu. Maka ia akan membangkitkan rindu itu dalam dirimu. Rindu untuk pulang, rindu untuk kembali ke sumber, rindu untuk larut dalam cinta yang tiada bertepi. Di saat itu, engkau mulai paham bahwa apa yang selama ini engkau cari bukan di luar, tapi telah diam di dalam dirimu sejak awal. Cahaya itu tidak diajarkan, cahaya itu dialirkan. Maka tidak semua yang pandai bicara mampu mengalirkannya. Hanya mereka yang telah terbenam dalam laut rahmatnya yang bisa menjadi jalan mengalirnya cahaya itu ke dalam dirimu. Guru sejati adalah tempat di mana Allah menyentuhmu melalui sesama manusia. Namun sentuhan itu tidak bisa dicapai oleh logika. Ia hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah tenang, yang tidak sibuk mencari kehebatan guru, tapi hanya ingin kembali pada Tuhan. Maka tugasmu bukan mencari guru terbaik, tapi menjadi murid yang jujur dan siap menerima. Akhirnya, satu hal penting yang harus disadari. Tidak semua yang membicarakan Allah telah tenggelam dalamnya. Tidak semua yang mengajar tentang makrifat telah menyaksikan cahayanya. Maka jangan hanya terpikat pada isi ceramah atau gaya berbicara. Rasakan, apakah ada getaran, apakah ruhmu tersentuh, apakah batinmu tenang. Jika tidak, lanjutkan perjalanan. Tapi jika iya, duduklah dengan rendah hati. Karena mungkin tanpa sadar, engkau baru saja bertemu seseorang yang tidak tampak bercahaya dari luar, tapi diam-diam menyalakan pelita dalam dirimu. Hanya ruh yang terjaga yang mampu mengenali cahaya. Tidak semua orang mampu mengenali kehadiran guru sejati, meski ia berdiri tepat di hadapannya. Karena untuk mengenal cahaya, ruh seseorang harus terlebih dahulu bangun dari tidur panjangnya. Sebagaimana mata lahir tak bisa melihat dalam gelap, mata batin pun tak bisa menangkap cahaya rohani jika masih tertutup kabut duniawi. Maka bukan gurunya yang tidak ada, tapi kesadaran kitalah yang belum hidup. Seorang guru sejati bisa saja tinggal di dekat rumahmu, lewat di depanmu, atau bahkan berbicara langsung kepadamu. Namun jika hatimu masih sibuk dengan dunia, engkau akan menganggapnya orang biasa. Inilah sebabnya mengapa guru sejati begitu jarang ditemukan. Bukan karena mereka tidak ada, tapi karena sangat sedikit manusia yang telah mencapai kesiapan batin
untuk benar-benar melihat. Sebagian orang ingin guru yang menakjubkan, yang tampil hebat, yang membawa sesuatu yang luar biasa. Tapi guru sejati justru hadir dalam kesederhanaan. Kadang tampak seperti orang tua yang bersahaja, atau seseorang yang tidak dikenal, tidak dipuja, bahkan kadang dianggap aneh oleh masyarakat. Ia menyembunyikan dirinya, bukan karena takut dikenal, tapi karena yang ia sampaikan bukan untuk semua orang. Mereka yang hidupnya masih berputar di permukaan akan sulit memahami kehadiran seorang guru rohani. Mereka masih mengukur sesuatu dengan penampilan, popularitas, dan kata-kata yang megah. Mereka belum bisa mengenali getaran halus yang hanya bisa dirasakan oleh ruh yang telah dibersihkan. Maka saat bertemu guru sejati, mereka tak merasakan apa-apa. Padahal orang yang telah terjaga akan merasa seperti disentuh oleh sesuatu yang sangat dalam, hanya dengan satu tatapan, satu senyum, atau bahkan hanya dengan diamnya sang guru. Sebab ruh mengenali ruh, dan cahaya hanya bisa dikenali oleh cahaya. Guru sejati tidak pernah menyuruhmu mengikutinya. Ia tidak pernah berkata, "Aku gurumu." Ia justru menuntunmu tanpa mengikat. Ia membiarkanmu merasa seolah berjalan sendiri, padahal diam-diam doanya menyertaimu, getaran rasanya memayungimu, dan cahaya yang mengalir darinya membimbing langkahmu tanpa kau sadari. Ia tidak berdiri di depan untuk dipuja, tapi hadir di sisi sebagai cermin. Ia tidak membuatmu bergantung, tapi mendorongmu untuk mengenal kekuatan ilahiyah yang selama ini bersemayam di dalam dirimu sendiri. Perjumpaan dengan guru sejati bukanlah sesuatu yang direncanakan. Ia terjadi seperti pertemuan antara air dan dahaga. Ada rasa lega, ada keheningan yang meluruhkan kebisingan dunia, dan ada getar yang menghidupkan kembali kesadaran akan kehadiran Tuhan. Tak selalu butuh kata-kata. Kadang cukup duduk bersamanya dalam diam, lalu engkau pulang dengan ruh yang terasa lebih ringan. Dan tanpa kau pahami, engkau berubah. Bukan karena dipaksa berubah, tapi karena cahaya yang menyalur dari dirinya telah menyentuh titik terdalam dalam dirimu. Tapi tidak semua orang sanggup menerima sentuhan itu. Karena cahaya menuntut kesungguhan, ketulusan, dan kebersihan niat. Ia tidak bisa dipalsukan. Guru sejati tidak tertarik mengajar orang yang hanya ingin tahu, hanya ingin membanggakan pencapaiannya, atau hanya ingin menjadi lebih dari yang lain. Ia hanya membuka jalan bagi mereka yang benar-benar haus akan kebenaran, bukan haus akan pengakuan. Maka jika engkau bertemu seorang guru yang tidak peduli pada popularitasmu, tidak memuji-mujimu, tapi justru menghadapmu dengan keheningan, berhati-hatilah dan bukalah hatimu. Mungkin itulah cahaya yang telah lama engkau cari. Karena sesungguhnya yang menghalangi kita dari pertemuan dengan guru sejati bukanlah jarak, tapi dinding dalam diri sendiri. Dinding dari kebanggaan, kesombongan, rasa tahu, dan kehendak untuk mengendalikan segalanya. Guru sejati hanya bisa ditemukan oleh mereka yang telah meletakkan segalanya, dan datang dengan tangan kosong, dada lapang, serta jiwa yang siap menerima. Maka jika engkau sungguh mencari, bukan dengan lisan tapi dengan tangis dalam sunyi, jangan heran jika suatu hari engkau merasa tertuntun ke sebuah tempat, menemui seseorang yang tidak menjual apa-apa, tapi mampu menyalakan cahaya dalam dirimu hanya dengan hadirnya. Guru sejati tidak mengisi, tapi mengosongkan. Kebanyakan orang datang kepada guru dengan harapan untuk diisi, dengan pengetahuan, jawaban, rahasia, bahkan keistimewaan. Mereka ingin mendengar sesuatu yang mengagumkan, ingin pulang membawa oleh-oleh untuk kebanggaan spiritual. Tapi guru sejati tidak mengisi, justru ia mengosongkan. Ia tidak memberimu beban baru untuk dipanggul dalam pikiranmu, melainkan perlahan menanggalkan lapisan-lapisan palsu yang selama ini kau anggap sebagai dirimu. Ia mengajakmu melihat ke dalam, bukan menambah isi luar. Dan karena itulah banyak yang pergi dari hadapannya dalam kecewa, sebab mereka tidak siap ditelanjangi oleh kejujuran rohani. Pengosongan itu tidak menyakitkan secara lahir, tapi mengguncang secara batin, sebab yang dilepas adalah ego yang selama ini engkau pelihara dengan hati-hati. Ia akan menunjukkan padamu bagaimana engkau masih terikat dengan pujian, merasa perlu dikenal, sibuk merasa benar. Ia akan membuatmu menyadari bahwa ilmu yang engkau banggakan justru menghalangimu dari kefanaan.
maka kehadirannya seperti cermin jernih, engkau tidak bisa bersembunyi darinya. Ia tidak menuding, tapi pancaran dirinya membuat kebohongan dalam dirimu tersingkap tanpa kata. Dan pada saat itu, engkau hanya bisa tunduk, hening, dan merasa kecil di hadapan Allah. Guru sejati bukan sosok yang menciptakan ketergantungan. Ia tidak menumbuhkan murid yang selalu bergantung pada petunjuknya. Justru ia ingin engkau menemukan jalan pulang sendiri. Ia hanya menemani, membimbing dari kejauhan, dan kadang menghilang agar engkau belajar menapaki sunyi dengan kepercayaan kepada Allah, bukan kepada dirinya. Maka engkau akan belajar tentang kehilangan, kesendirian, dan kefanaan sebagai bagian dari jalan makrifat. Ia tidak menenangkanmu dengan banyak kata, tapi membiarkan engkau merasa sunyi, agar dari sunyi itu muncul kesadaran akan kehadiran Tuhan yang sesungguhnya tak pernah jauh. Ada saat di mana guru sejati akan bersikap seolah menjauh, bukan karena ia tak lagi peduli, tapi karena engkau sedang diuji. Ketika ruh mulai tumbuh, engkau harus belajar berjalan sendiri. Seperti bayi yang mulai berdiri, ia harus belajar jatuh untuk bisa tegak. Guru sejati tidak menciptakan kenyamanan palsu. Ia membawamu pada ketelanjangan batin yang mengantar kepada keikhlasan sejati. Maka, engkau mungkin merasa ditinggal, padahal justru itulah kasih sayangnya. Ia tidak ingin engkau berhenti pada dirinya, karena tujuannya bukan engkau dekat padanya, tapi dekat kepada Allah. Tidak mudah mendampingi seseorang yang ingin mendekat kepada Tuhan. Tapi guru sejati tidak pernah menuntut balasan. Ia menyalurkan cahaya bukan untuk dihormati, tapi karena itulah tugasnya. Ia seperti matahari yang menyinari siapa saja, tanpa pamrih. Ia seperti air yang mengalir ke tempat rendah, meresap tanpa suara, tapi menghidupkan kehidupan. Maka jika engkau benar-benar menemui guru semacam itu, engkau akan merasa malu untuk mengaguminya berlebihan. Karena di hadapannya, engkau akan tahu bahwa yang mulia bukan gurumu, tapi Allah yang memantulkan cahayanya melalui dirinya. Banyak orang salah paham. Mereka mengira guru sejati akan menjawab semua pertanyaan, menjelaskan segala hal, dan memberikan kekuatan-kekuatan khusus. Tapi sesungguhnya, ia hanya akan membawamu pada satu titik, kosong. Kosong dari rasa memiliki, kosong dari rasa tahu, kosong dari keinginan untuk menguasai. Karena hanya dengan kosong, Allah bisa memenuhi. Hanya dengan tiada, Allah bisa hadir. Maka proses yang ia bimbing adalah proses penghilangan, bukan penambahan. Dan hanya ruh yang siap melepaskan segala keterikatanlah yang mampu menerima cahaya itu sepenuhnya. Pada akhirnya engkau akan sadar bahwa guru sejati bukan seseorang yang mengubah hidupmu secara langsung. Ia hanya membuka pintu dan membiarkanmu melangkah. Ia bukan penyelamat, bukan pemberi mukjizat, dan bukan pengganti Tuhan. Ia hanyalah jalan. Maka jangan berhenti pada dirinya. Teruslah berjalan hingga engkau tidak melihat siapapun selain Allah. Di saat itulah gurumu akan tersenyum dalam diam, karena ia tahu engkau telah menemukan apa yang sejak awal ia ingin kau temukan. Tuhanmu sendiri yang selalu dekat, yang selama ini menunggumu di dalam dirimu sendiri. Diamnya menyuarakan rahasia langit. Ada kalanya engkau duduk berdekatan dengan seseorang yang tidak banyak bicara, namun suasananya membawa hatimu tenggelam dalam keheningan yang sangat dalam. Bukan karena suasana itu kosong, tetapi karena dipenuhi oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Itulah salah satu tanda dari seorang guru sejati. Ia tidak banyak berkata-kata, karena yang ia sampaikan bukan dari mulut, tapi dari ruh. Diamnya lebih dalam dari lautan kata. Keheningannya adalah kitab yang hanya bisa dibaca oleh ruh yang telah terjaga. Ia tidak membisu karena tak tahu, tapi karena yang ia ketahui tak lagi bisa diungkapkan oleh suara. Diam seorang guru sejati bukanlah ketidakpedulian. Justru di balik diamnya, ia sedang menyalurkan sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal biasa. Ia berbicara lewat getaran. Ia menyalurkan bukan kepada telingamu, tapi kepada hatimu. Maka saat engkau duduk bersamanya, engkau akan merasa seperti diselimuti sesuatu yang sangat lembut, namun sangat kuat. Engkau tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi tiba-tiba hatimu menjadi lebih tenang, bebanmu terasa lebih ringan, dan pertanyaanmu yang selama ini membebani mulai larut, tanpa harus dijawab satu persatu. Guru sejati tahu bahwa hakikat tidak dapat diucapkan.
Ia tidak bisa dituturkan, tidak pula bisa dijelaskan panjang lebar. Hakikat hanya bisa ditunjukkan melalui kehadiran, melalui ketulusan, melalui kefanaan diri. Maka ia tidak memaksa dirimu untuk mengerti, tapi membiarkan ruhmu menyentuh sendiri apa yang hanya bisa dirasakan oleh kesadaran yang halus. Ia tahu bahwa suara yang terlalu banyak justru membuat hati semakin bising. Karena itu ia memilih diam, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai cara menyampaikan sesuatu yang lebih dalam dari kata nur. Bagi mereka yang belum memahami, diam guru dianggap tidak membantu. Mereka menunggu wejangan, nasihat, atau petunjuk yang gamblang. Tapi mereka lupa bahwa jalan menuju Allah bukan jalan yang penuh suara, melainkan jalan yang sunyi. Dan guru sejati yang telah menyatu dengan sunyi itu hanya bisa menuntunmu sejauh engkau mau memasuki keheningan yang sama. Maka engkau akan tahu bahwa saat ia tidak berkata-kata, sebenarnya ia sedang membukakan ruang dalam hatimu, agar Allah lah yang berbicara langsung di sana. Guru hanya membersihkan, yang mengisi adalah dia. Di dalam dunia yang gemar bicara, diam menjadi kemewahan yang langka. Tapi bagi seorang guru sejati, diam adalah cara kerja rohani. Ia tahu bahwa suara bisa menipu, tapi rasa tidak. Maka ia tidak terburu-buru menjelaskan, tapi lebih memilih menunggu saat yang tepat, di mana rohmu siap untuk menerima. Ia tidak ingin kau mengerti lebih cepat dari kesiapanmu, karena pengertian yang belum matang hanya akan melahirkan kebanggaan, bukan kedalaman. Ia menjaga agar setiap langkahmu disertai kesadaran, bukan hanya semangat. Ada kekuatan dalam diam seorang guru sejati yang tidak bisa dipalsukan. Engkau bisa merasakannya dalam tatapan matanya, dalam gerak tubuhnya yang sederhana, dalam caranya duduk yang begitu tenang. Semuanya seperti memantulkan sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Dan jika ruhmu telah cukup peka, engkau akan menangis. Bukan karena sedih, tapi karena disentuh oleh sesuatu yang lebih tinggi dari segala yang pernah kau kenal. Engkau akan menyadari bahwa seluruh dunia bisa ramai, tapi di hadapan seorang guru sejati, jiwamu justru menemukan sunyi yang paling dalam. Sunyi itu bukan kosong, melainkan penuh. Penuh dengan kehadiran Allah. Akhirnya engkau akan mengerti bahwa guru sejati hadir bukan untuk mengajarkan, tapi untuk mengantarkan. Ia tidak berdiri di hadapanmu sebagai orang yang tahu, tapi sebagai jendela, agar engkau bisa melihat cahaya yang selama ini tersembunyi dalam dirimu. Dan saat engkau benar-benar paham akan hakikat diamnya, engkau tak lagi meminta kata-kata darinya. Karena saat itu kau telah memahami bahwa pelajaran tertinggi dalam hidup ini bukanlah apa yang dikatakan manusia, tapi apa yang dibisikkan Allah langsung ke dalam hati yang hening. Bukan untuk dikenang, tapi untuk dilupakan dalam Allah. Guru sejati tidak hadir agar dirinya dikenal. Ia tidak muncul agar engkau menulis tentangnya, mengingat setiap ucapannya, atau membanggakan bahwa engkau pernah belajar darinya. Justru sebaliknya, ia datang untuk dilupakan. Ia hadir untuk mengantarkanmu kepada yang lebih agung dari dirinya, Allah. Maka ketika engkau sudah mengenal Tuhanmu, saat engkau telah merasakan kehadirannya dalam sunyi yang dalam, guru sejati akan perlahan menjauh. Ia tidak butuh dikenang, karena keberhasilannya bukan saat engkau terpaut padanya, tapi saat engkau larut dalam Allah dan melupakan siapapun selainnya, termasuk dirinya. Itulah mengapa guru sejati sangat sulit ditemukan di keramaian dunia. Ia tidak menginginkan murid yang mengkultuskan. Ia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Bahkan ia mungkin tidak mengizinkan engkau memujanya. Sebab ia sadar kemuliaan bukan miliknya. Ia hanya perantara. Seperti jari yang menunjuk ke bulan. Jangan pernah terpaku pada jarinya, karena itu hanya alat. Yang penting bukan jari itu, tapi kemana ia menunjuk. Guru sejati adalah jari yang tak ingin kau peluk. Ia ingin engkau menatap kemana ia mengarahkanmu. Kepada Tuhanmu sendiri yang telah lama menanti di dalam lubuk jiwamu. Dalam dunia spiritual, terikat kepada guru adalah permulaan, bukan tujuan akhir. Di awal perjalanan, engkau mungkin butuh pegangan, penuntun, dan wajah yang bisa kau lihat saat hatimu gelisah. Tapi jika engkau terus bergantung padanya, engkau tidak akan pernah melangkah masuk ke dalam ruang suci perjumpaan dengan Allah. Guru sejati tahu itu. Maka ia tidak
membiarkanmu bersandar terlalu lama. Ia akan mendorongmu, perlahan tapi pasti, agar engkau mulai belajar berjalan dengan cahayanya sendiri. Ia ingin engkau bebas dari dirinya, karena ia tidak ingin menempati ruang yang hanya layak diisi oleh Allah. Ia akan senantiasa menyembunyikan dirinya dari sorotan. Mungkin ia pernah hadir dalam hidupmu, namun tiba-tiba hilang. Atau mungkin ia selalu dekat, tapi tidak pernah tampil sebagai seorang guru. Engkau mungkin pernah merasa akrab dengannya, tapi tidak pernah merasa memilikinya. Ia tidak membiarkan engkau bergantung pada bentuk, nama, atau gelar, karena ia tahu bentuk adalah batas dan nama adalah dinding. Ia ingin engkau menembus bentuk, melampaui nama, dan mengenali hakikat. Dan hakikat itu bukan dirinya, melainkan sang cahaya yang meliputi segalanya. Bagi guru sejati, engkau bukan miliknya. Engkau adalah milik Allah, maka ia tidak menciptakan keterikatan. Ia hadir bukan untuk dimiliki, tapi untuk mengantarkanmu kepada kepemilikan yang sejati, milik Allah atas dirimu. Maka saat engkau telah sampai, ia akan mundur. Tidak karena ia tak sayang padamu, justru karena kasihnya, ia melepaskanmu. Ia tidak ingin ada hijab baru antara engkau dan Tuhanmu, termasuk dirinya sendiri. Karena itu, ia mungkin akan engkau temui sekali seumur hidup, atau bahkan hanya dalam mimpi, atau hanya dalam getaran rasa yang tak pernah bisa dijelaskan. Tapi cukup satu pertemuan itu mengubah seluruh jalan hidupmu. Dan jika suatu saat engkau menengok ke belakang dan hampir lupa siapa yang pernah menuntunmu, itu bukan tanda engkau tak tahu diri. Justru itu tanda bahwa gurumu telah berhasil. Karena keberhasilannya adalah saat engkau tidak lagi memandang siapapun kecuali Allah. Ia tidak butuh pujian, tidak perlu disanjung dalam biografi, tidak ingin dikenang dalam cerita. Ia telah selesai dengan dirinya. Ia hanya ingin satu hal, agar ruhmu kembali kepada Tuhannya, bukan kepada dirinya. Maka tidak aneh jika banyak guru sejati tak dikenal manusia, tapi dicintai langit. Pada akhirnya, guru sejati adalah jalan, bukan tujuan. Ia adalah perahu yang membawamu melintasi lautan ilusi menuju daratan hakikat. Dan perahu tidak untuk ditinggali selamanya. Ia harus ditinggalkan ketika engkau telah sampai. Maka jika engkau merasa sudah tidak bertemu lagi dengan gurumu, jangan bersedih. Mungkin ia telah menyelesaikan tugasnya. Mungkin ia sedang mendoakanmu dalam diam. Atau mungkin ia telah hilang agar engkau bisa menyatu dengan dia yang sejak awal adalah tujuan akhir dari segalanya. Allah, Zat yang Maha Memandu, meski tampak diam dalam segala sunyi. Ketika tatapannya lebih tajam dari ribuan kitab, ada momen-momen dalam hidup spiritual seseorang yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dikenang dengan rasa yang dalam. Salah satunya adalah saat bertemu dengan seorang guru sejati, dan pandangan matanya menembus lapisan dirimu yang paling tersembunyi. Ia tidak perlu berkata apapun, ia tidak perlu menjelaskan panjang lebar, tapi tatapannya seakan memisahkan antara nafsu dan ruh, antara ego dan cahaya. Engkau merasa dilihat, tapi bukan dilihat sebagai tubuh. Engkau ditatap, tapi bukan sebagai sosok luar. Tatapannya menyentuh sesuatu dalam dirimu yang bahkan belum pernah kau sentuh sendiri. Tatapan itu tidak menghakimi, tapi membuatmu gentar. Bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena sadar betapa selama ini engkau jauh dari hakikat. Dalam satu momen, seluruh kebohongan yang selama ini engkau simpan, seolah tak punya tempat lagi bersembunyi. Engkau merasa telanjang di hadapan cahaya yang jernih itu. Namun anehnya, justru dari situ, engkau menemukan kelegaan. Sebab akhirnya ada seseorang yang bisa melihatmu sebagaimana dirimu yang sejati. Bukan topeng-topeng yang kau kenakan setiap hari. Disinilah guru sejati hadir bukan untuk menilai, tapi untuk membangkitkan kesadaran. Dalam satu pandangan, ia bisa meruntuhkan keyakinan palsumu tentang dirimu sendiri. Ia tak perlu menjatuhkanmu, tapi tiba-tiba engkau sendiri merasa hancur. Bukan sebagai kehancuran yang menyakitkan, tapi sebagai permulaan dari kelahiran baru. Engkau mulai melihat bahwa selama ini engkau hanya sibuk memperindah cangkang. Engkau mulai paham bahwa ilmu yang kau banggakan belum tentu telah menghidupkan hatimu. Dan dari situ muncul kesadaran untuk kembali. Bukan kembali kepada guru, tapi kembali kepada asal. Allah, sang pemilik ruh.
Guru sejati tidak menyimpan rahasia dalam lemari kata-kata. Ia menyimpan rahasia dalam dirinya sendiri dan hanya bisa disampaikan melalui kehadiran dan getaran. Maka engkau tidak akan menemukan sesuatu yang hebat dari luar dirinya. Mungkin pakaiannya sederhana, ucapannya biasa, tubuhnya renta, tapi ruhnya menyala seperti pelita yang tak pernah padam. Dan engkau akan tahu bahwa pelita itu tak diciptakan dalam sehari. Ia ditempa oleh luka, kefanaan, kehancuran diri, dan ketundukan mutlak kepada Allah. Maka cahaya itu bukan hasil ilmu, tapi hasil penyerahan. Dan ketika ia menatapmu, ruh itu menyentuh ruhmu. Tidak semua orang mampu menerima tatapan semacam itu. Karena untuk bisa menatap balik, engkau harus berani melihat dirimu yang sebenarnya. Dan itu tidak mudah. Banyak orang lebih suka hidup dalam kepalsuan yang nyaman daripada menelanjangi dirinya sendiri di hadapan kebenaran. Maka guru sejati tidak menatap semua orang dengan dalam, hanya kepada mereka yang sudah siap, hanya kepada mereka yang hatinya telah retak oleh rindu dan rasa malu yang tulus. Tatapan itu bukan alat seleksi, tapi anugerah yang hanya diberikan ketika ruhmu sudah meminta, meski tanpa kata. Bagi mereka yang pernah disentuh oleh tatapan itu, hidup tak akan pernah sama. Bukan karena mereka menjadi lebih tahu, tapi karena mereka mulai mengingat. Ingat bahwa mereka berasal dari cahaya. Ingat bahwa hidup bukan sekadar perjalanan duniawi, tapi panggilan untuk kembali. Ingat bahwa segala yang tampak hanyalah tirai, dan yang sejati tak pernah bisa dilihat oleh mata lahir. Guru sejati tidak menambahkan pengetahuan, ia membangkitkan ingatan purba dalam ruh, tentang asalmu, tentang tujuan akhirmu, dan tentang Allah yang lebih dekat dari nadi. Pada akhirnya, engkau akan mengerti bahwa tatapan seorang guru sejati bukan sekadar pandangan fisik. Itu adalah cermin. Dan cermin tak pernah berkata apa-apa, tapi menunjukkan segalanya. Tatapan itu akan melekat dalam jiwamu, meski engkau tak lagi bersamanya. Kadang ia hadir dalam mimpimu, dalam zikir sunyimu, dalam sepi di malam hari. Dan setiap kali engkau terjatuh dalam kegelapan, cukup ingat tatapan itu, dan ruhmu akan tersadar kembali, karena sesungguhnya bukan ia yang melihatmu, tapi Allah lah yang menatapmu melalui dirinya. Cahaya itu tidak dipelajari, tapi diturunkan. Ilmu bisa dipelajari, tetapi cahaya tidak. Ilmu bisa ditularkan lewat ucapan dan tulisan, tapi cahaya diturunkan dari ruh ke ruh. Disinilah letak perbedaan utama antara seorang pengajar dan seorang guru sejati. Pengajar memberikan informasi, sedangkan guru sejati adalah saluran. Ia tidak menyampaikan dari dirinya, tetapi dari Allah. Ia telah lama melepaskan diri dari kepemilikan. Tidak lagi berkata aku tahu, tetapi sepenuhnya menjadi hamba yang membiarkan cahaya ilahi lewat dalam diam dan kesederhanaannya. Maka bukan ia yang memberi, tapi Allah yang memberimu melalui dirinya. Cahaya itu tidak bisa dipaksa keluar. Ia hanya mengalir ketika sang guru telah kosong dari segala nafsu kepemilikan, dari rasa ingin dipuji, dari kehendak untuk berkuasa. Ia tidak lagi menjadi seseorang, melainkan menjadi ruang. Dan karena itu, semakin ia fana, semakin terang cahaya itu menembus siapapun yang mendekat. Tidak semua yang memegang kitab suci menyinari. Tidak semua yang fasih tentang ketuhanan bisa menyalurkan. Karena cahaya tidak mengenal banyaknya hafalan, tapi hanya singgah di hati yang telah lapang, bersih, dan lembut, yang telah luluh oleh cinta dan takut kepadanya. Guru sejati adalah pohon yang diam tapi meneduhkan. Ia tidak berkata, lihat aku, tapi kehadirannya membuatmu ingin menunduk, menangis dan merasakan Tuhan begitu dekat. Ia tidak sibuk menata kata-kata indah, karena ia tahu bahwa nur tak perlu dirias. Justru keaslian, ketelanjangan, dan keheninganlah yang membuat cahaya itu jatuh dengan lembut. Maka dalam setiap geraknya yang pelan, dalam napasnya yang hening, bahkan dalam duduknya yang sederhana, engkau bisa merasa bahwa ini bukan tentang manusia. Ini tentang langit yang sedang berbisik lewat tanah. Cahaya yang diturunkan lewat guru sejati tidak langsung meledak jadi pemahaman. Kadang ia masuk diam-diam, menetap tanpa suara, lalu bersemi perlahan. Engkau mungkin tak merasa apa-apa saat bertemu dengannya,
Tapi seminggu, sebulan, bahkan setahun kemudian, tiba-tiba rohmu menangis tanpa sebab. Tiba-tiba engkau tersadar, tersentuh, tercerahkan, dan tak tahu dari mana datangnya semua itu. Itulah hasil dari cahaya yang telah turun ke dalam dirimu. Bukan lewat pelajaran, tapi lewat pertemuan batin. Maka jangan remehkan satu kali duduk bersama guru sejati, karena itu bisa mengubah seluruh arah hidupmu, walau kau tak menyadarinya saat itu. Kadang cahaya itu tidak datang dalam ucapan, tapi dalam diamnya. Tidak dalam petua, tapi dalam tatapan. Tidak dalam nasihat, tapi dalam kepasrahannya kepada Allah. Ia telah menjadi jernih seperti air yang meneteskan pantulan langit. Maka siapapun yang mendekat, jika hatinya telah siap, akan merasakan kelembutan itu meresap. Itulah sebabnya tidak semua orang mendapatkannya. Karena bukan guru yang memilih murid, tapi Allah lah yang memilih siapa yang akan diberi. Dan hanya hati yang lembut dan hancur karena rindu akan diberi tempat bagi cahaya itu turun. Dan engkau akan tahu, ketika cahaya itu menyentuhmu, engkau tidak akan menjadi lebih tahu, tapi lebih hening. Engkau tidak merasa lebih hebat, tapi justru merasa lebih kecil. Engkau tidak ingin bicara banyak, tapi ingin diam lebih lama. Engkau tidak lagi ingin menunjukkan dirimu, tapi ingin tenggelam dalam Dia. Karena itulah cahaya yang turun dari langit. Ia tidak membesarkan ego, tapi melembutkan hati. Ia tidak memegahkan telinga, tapi menghidupkan rasa. Ia tidak menciptakan pengikut, tapi membangkitkan kesadaran. Dan hanya mereka yang telah lelah dengan kebisingan dunia, yang mampu mengenali cahaya yang lembut ini. Guru sejati tidak menahannya untuk dirinya sendiri. Ia tahu cahaya ini bukan miliknya, maka ia menyalurkan, bukan menguasai. Ia menyalurkan dengan niat murni, agar ruh-ruh yang tersesat bisa pulang, agar hati-hati yang beku bisa mencair, agar manusia kembali menjadi makhluk yang tahu bahwa ia berasal dari cahaya, dan tugasnya adalah kembali kepada cahaya itu. Dan saat itu terjadi, guru sejati akan menghilang. Ia akan melepaskanmu sepenuhnya kepada Allah, karena ia tahu tugasnya telah selesai. Bukan saat engkau mengingat dirinya, tapi saat engkau larut dalamnya, tanpa butuh siapapun lagi. Mereka tidak datang kepadamu, tapi kau yang dipanggil untuk menemui mereka. Jangan pikir bahwa engkau bisa memilih bertemu dengan guru sejati kapanpun kau mau. Karena pertemuan itu bukan hasil pencarian, tapi hasil pemanggilan. Guru sejati tidak menampakkan dirinya di hadapan orang-orang yang hanya ingin tahu, hanya ingin pamer spiritualitas, atau hanya ingin memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan. Guru sejati hadir hanya kepada mereka yang benar-benar dipanggil oleh Allah, bukan oleh keinginan ego. Maka jika engkau pernah bertemu dengan seseorang yang membuat ruhmu bergetar, yang kehadirannya membuat hatimu larut dalam keheningan dan tangis, itu bukan karena engkau mencarinya, tapi karena engkau dipanggil untuk bertemu dengannya. Pemanggilan itu tidak datang lewat suara, ia datang lewat rasa. Ada sesuatu dalam hatimu yang tiba-tiba ingin mencari keheningan. Ada rasa asing yang tumbuh di dalam jiwa, seakan dunia tak lagi bisa mengisi kekosongan yang makin membesar. Kau mulai merasa ingin duduk di dekat orang yang tidak banyak bicara, tapi menghadirkan kedamaian. Dan entah bagaimana, semesta menuntunmu, membawa langkahmu pada seseorang yang tidak dikenal, tapi begitu dikenali oleh ruhmu. Ia tidak memperkenalkan diri sebagai guru, tapi hatimu tahu bahwa ia adalah cahaya yang selama ini kau cari, meski tanpa kau sadari. Pertemuan dengan guru sejati bukanlah akhir, melainkan awal dari pembongkaran besar dalam dirimu. Bukan dia yang akan mengubahmu, tapi kehadirannya akan menyingkap semua yang harus diubah olehmu sendiri. Maka jangan berharap ketenangan segera. Justru mungkin engkau akan merasa diguncang, sebab cahaya selalu membongkar, bukan menenangkan. Tapi itulah berkahnya, karena di balik guncangan itu ada kelahiran baru, ada pembersihan, ada kemurnian yang mulai muncul setelah tirai-tirai lama dikoyak. Dan jika engkau bertahan, engkau akan sampai pada titik keheningan hakiki, tempat di mana engkau tak lagi membutuhkan siapapun kecuali Allah. Guru sejati tidak menarikmu pada dirinya. Ia mendorongmu masuk ke dalam dirimu sendiri, agar engkau tahu bahwa di dalam hatimu telah bersemayam rahasia terbesar.
bahwa engkau berasal dari cahaya dan hidupmu adalah perjalanan pulang kepada cahaya itu. Maka ketika pertemuanmu dengannya berakhir, engkau tidak akan menangis karena perpisahan, tapi bersyukur karena telah ditunjukkan arah pulang. Ia tak memberimu jalan pintas, tapi ia menyalakan pelita yang akan menuntunmu menapaki jalan sunyi itu. Walau kadang tertatih, walau kadang sendiri. Banyak orang berharap bertemu guru luar biasa, tapi tak pernah membersihkan dirinya untuk layak bertemu. Mereka ingin tahu di rahasia langit, tapi hatinya masih penuh hasrat dunia. Mereka ingin disinari, tapi cerminnya masih dipenuhi debu dan kabut. Maka guru sejati tidak datang kepadanya, karena cahaya tak bisa tinggal dalam bejana yang masih penuh kegelapan. Cahaya hanya mencari hati yang lembut, yang patah, yang ikhlas. Hati yang tidak menuntut, hanya tunduk. Hati yang rela ditinggalkan oleh dunia demi ditemani oleh Allah. Dan ketika hati seperti ini muncul, maka langit pun akan menggerakkan langkah-langkahmu untuk bertemu Sang Guru dalam waktu dan cara yang telah ditentukannya. Mereka tidak hadir untuk selamanya, karena tugas mereka adalah mengantar, bukan menemani terus-menerus. Maka saat pelita sudah menyala dalam dirimu, mereka akan pergi. Bukan karena tak peduli, tapi karena engkau telah siap. Engkau tak akan mendengar mereka lagi, tapi engkau akan merasakan mereka selalu hadir, lewat doanya yang tak terdengar, lewat getaran jiwanya yang telah menyatu dengan aliran hidupmu. Dan yang tersisa bukan kenangan, bukan keterikatan, bukan nostalgia. Yang tersisa adalah nur yang tinggal dalam dadamu, yang tumbuh, menuntun, dan mengantarmu pulang kepada Dia yang sejati. Jika engkau pernah disentuh oleh guru sejati, ketahuilah bahwa itu adalah karunia terbesar yang hanya diberikan kepada mereka yang telah siap ditarik oleh cahaya. Maka jagalah anugerah itu. Jangan kau ubah menjadi kebanggaan, jangan kau ceritakan demi kehormatan, jangan kau jadikan alat untuk menilai orang lain. Cukup simpan dalam rasa. Jadilah murid yang tak terlihat, yang hanya ingin dekat dengan Allah, bukan dengan nama atau gelar. Karena jalan para kekasihnya tidak memiliki nama, dan perjalanannya tak bisa dijelaskan oleh peta manapun. Mereka tidak pernah mengaku guru, tapi mereka menyalurkan cahaya. Mereka tidak pernah meminta dipuja, tapi dari ruhnya mengalir ketenangan dan ketakutan yang menggetarkan. Maka jika engkau sedang dalam pencarian, jangan terlalu keras mencarinya. Perhaluslah hatimu, rendahkan egomu, bersihkan niatmu. Dan bila Allah mengizinkan, engkau akan dipertemukan, bukan untuk memiliki mereka, tapi untuk kembali mengenali dirimu yang sejati. Karena sesungguhnya, mereka tidak datang untuk mengajarimu apapun. Mereka datang untuk menyalakan kembali nur Allah dalam dirimu. Dan setelah itu, mereka pun menghilang dalam Dia.